Ayo amati. Menentukan volume prisma segitiga. Prisma segitiga dapat diperoleh dari balok atau kubus yang dipotong menjadi dua pada bidang diagonalnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar pertama ini adalah gambar balok yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Balok tersebut dipotong menjadi dua bagian yang sama besar, membentuk sebuah prisma segitiga, di mana alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Volume prisma segitiga adalah setengah dari volume balok atau separuhnya dari balok ini. Maka dapat kita tulis volume prisma segitiga sama dengan setengah volume balok. Nah, volume balok sendiri rumusnya apa? Setengah kali volume balok kita ganti dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, setengah kali P kali L ini sama aja dengan luas segitiga. Jadi volume prisma segitiga bisa kita sederhanakan dengan menulis luas segitiga kali tinggi prisma. Nah, segitiga ini atau luas segitiga ini sama aja dengan luas alas kali tinggi. Nah, jadi ini rumus umum bangun ruang, ya, rumus umum bangun ruang yang memiliki tutup dan alas. Sama seperti video kakak yang sebelumnya, yaitu luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk segitiga, maka rumusnya adalah luas segitiga kali tinggi. Seperti itu ya. Kemudian untuk contoh soalnya, hitunglah volume prisma segitiga di bawah ini. Nah, ini ada sebuah prisma segitiga, tutupnya dan alasnya berbentuk segitiga. Pada bangun segitiganya atau di alasnya ini, alas segitiganya adalah 6 cm dan tinggi segitiganya adalah 4 cm. 15 ini adalah tinggi prismanya. Jadi bedakan ya antara tinggi segitiga dan tinggi prisma. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus, volume prisma segitiga sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya kan, alasnya berbentuk segitiga, maka kita cari luas segitiganya terlebih dahulu. Rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Alas kali tinggi dibagi 2. Kita masukkan alasnya 6, tingginya 4, berarti 6 kali 4 dibagi 2. A 6, T 4. Alasnya 6, tingginya 4. Seperti itu. Kemudian dibagi 2, bisa kita bagi 6 bagi 2 atau 4 bagi 2. Kita coret ya, 4 bagi 2 saja yang lebih mudah. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Tinggal kita kalikan, 6 kali 2 hasilnya adalah 12 cm persegi. Ini satuan luas cm persegi. Setelah diketahui luas segitiga, tinggal kita masukkan ke rumus volume prisma segitiga. Nah, luas alasnya adalah 12 atau luas segitiga ya. Kemudian kita kalikan tinggi, tingginya 15 kali 15. 12 kali 15 hasilnya adalah 180 cm kubik. Ingat ya, satuan luas sama satuan volume beda. Kalau luas cm persegi, kalau volume cm kubik. Seperti itu, mudah sekali ya. Nah, sekarang kita ke pembahasan berikutnya, yaitu menentukan volume tabung atau silinder. Banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang bentuknya seperti tabung atau silinder. Perhatikan gambar berikut. Wow, ini adalah gambar kaleng. Gambar di atas adalah kaleng pengemas bahan kebutuhan rumah tangga yang memiliki bentuk tabung atau silinder. Seperti ini ya. Kemudian gambar tangki minyak berbentuk tabung atau silinder. Ini adalah contoh-contoh benda yang bentuknya seperti tabung atau silinder. Seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar sebuah tabung. Tabung memiliki tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Nah, pada tabung itu mempunyai dua unsur. Yang pertama ini jari-jari, kemudian yang kedua tinggi tabung. Kadang ada yang diketahui diameternya. Mencari volume tabung hampir sama dengan mencari volume
prisma, yaitu luas alas dikalikan dengan tinggi tabung. Alas tabung berbentuk lingkaran. Jadi formulanya adalah sebagai berikut. Formula itu sama aja dengan rumus ya. Volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Karena tutup dan alasnya sama, maka rumus dasarnya adalah luas alas kali tinggi. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumus volume tabung adalah luas lingkaran kali tinggi. Sekarang perhatikan. Sebelum menuju ke latihan soal, kakak akan membahas tentang lingkaran dulu, karena ini harus kalian pahami. Ini adalah gambar sebuah lingkaran. Lingkaran mempunyai titik pusat. Ya, ini namanya titik pusat yang ada di tengah. Kemudian jarak antara pinggir sampai pinggir yang melalui titik pusat ini disebut dengan diameter. Kemudian jarak antara pinggir sampai titik pusat itu diberi nama jari-jari. Misal diameternya dari pinggir sampai pinggir ini 10 cm, maka jari-jarinya ini setengahnya dari 10 adalah 5 cm, seperti itu ya. Ingat, diameter jari-jari adalah setengah dari diameter. Kemudian untuk luas lingkaran rumusnya adalah pi kali r kali r. Ini rumus dasarnya ya. Nah, pi itu ini dibaca pi. Ini simbolnya seperti ini. Pi ada dua macam. Yang pertama pi yang nilainya 22/7. Pi 22/7 itu digunakan jika jari-jarinya habis dibagi 7. Misalkan 7, 14, 21, 35 dan seterusnya. Kemudian pi yang kedua nilainya 3,14. Ini digunakan jika jari-jari tidak habis dibagi 7. Misalkan 10 dibagi 7 kan 1 sisa 3. Kemudian 20, 30, 25 dan seterusnya. Ini untuk penggunaan rumus luas lingkaran dan juga penggunaan pi. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Hitunglah volume tabung di bawah ini. Nah, ini ada sebuah tabung mempunyai jari-jari 7, R-nya 7 ya, karena ini dari pinggir sampai tengah. Kemudian tingginya 20 cm. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Volume tabung sama dengan luas lingkaran kali tinggi. Kita cari luas lingkarannya dulu. Luas lingkaran tadi rumusnya adalah pi kali r kali r. R-nya sama dengan 7. Habis dibagi 7 ya. Maka pi-nya kita ganti dengan 22/7. Kemudian R-nya kita ganti dengan 7 kali 7. Jari-jarinya 7 ya. Jadi pi-nya 22/7, R-nya 7, R-nya 7. Kita kalikan ya. Kemudian kita bagi 7 dibagi 7 ini bisa dicoret. Habis tinggal 22 kali 7. Hasilnya adalah 154 cm persegi. Setelah itu kita masukkan ke rumus yang ada di atas ini. Volume tabung sama dengan luas lingkaran kali tinggi. Kita masukkan, luas lingkarannya 154 dan tinggi tabungnya adalah 20 cm. Berarti kali 20. Hasilnya adalah 3080 cm kubik. Seperti itu, mudah sekali ya. Ini contoh yang 22/7. Sekarang kakak kasih contoh penggunaan pi 3,14. Hitunglah volume silinder. Silinder itu nama lain tabung ya, yang berdiameter 20 cm dan tingginya 30 cm. Nah, ini pi-nya 3,14. Volume tabung sama dengan luas lingkaran kali tinggi. Kita masukkan luas lingkaran. Rumusnya adalah pi kali r kali r. Karena diameternya 20, maka jari-jarinya adalah 20 dibagi 2 atau setengahnya 20 yaitu 10. Maka karena 10 tidak bisa dibagi 7, pi-nya kita ganti dengan 3,14. Kemudian kita masukkan pi 3,14, r-nya 10, r-nya 10. Setelah dikalikan, hasilnya adalah 314 cm persegi. Setelah itu kita masukkan luas lingkarannya 314 atau 314 kali tingginya 30 cm kali 30. Maka hasilnya adalah 9420 cm kubik. Seperti itu.